Selamat siang, shalom saudaraku, dan selamat hari Minggu. Dan sebentar kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mungkin saudara-saudara sudah pergi gereja saudara-saudara masing-masing, tapi biarlah kita mau tetap siang ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Yesus. Karena penyembahan worship itu adalah kehidupan kita yang harus kita lakukan setiap hari. Dan biarlah saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Kami persembahkan hidup kami hanya kepadamu, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku yang hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Amin Tuhan. Untuk kemuliaan namamu, dengan segenap hati kita mau katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan segenap suara katakan, oh Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu.
jiwa kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Ini kami yang hina, ini kami yang berlumur dosa, layakan kami Yesus. Biarlah kami menyembah Engkau seumur hidup kami, karena Engkau Tuhan yang memberikan kami kehidupan, Engkau yang memberi kami nafas, Engkau yang memberi kami segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Maka dari itu tiada yang lain yang bisa kami sembah selain Engkau, Allahku yang hidup. Terima kasih Yesus, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Dan biarlah siang ini Tuhan, sebentar firman-Mu akan dibagikan menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, menjadi pengertian lebih lagi bagi hamba-Mu. Dan terima kasih Tuhan, biarlah sharing firman-Mu pada siang hari ini menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, shalom saudaraku. Dan hari ini kita bersyukur kita bertemu kembali setiap harinya. Dan di siang ini kita bersuka cita, Tuhan telah memberikan kita nafas yang masih kita bisa nikmati sampai detik ini. Tetapi biarlah semuanya itu bukan untuk kita sendiri, tetapi biarlah nafas kita, segala kehidupan kita, biarlah kita berikan kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang menciptakan kita. Nah, berhubungan dengan itu, mari saat ini dengan firman yang akan saya sharingkan pada siang hari ini, bagaimana kita menjadi manusia, bagaimana kita ada di dalam dunia ini menjadi hamba yang menyembah Tuhan, yang menyembah Allah Kristus Yesus yang menjadi juru selamat kita. Kita tahu bahwa mungkin dari kita sekolah minggu, dari kecil sudah dikasih tahu, sudah diberitahu oleh orang tua kita, oleh mungkin guru sekolah minggu kita, ayo menyembah Tuhan, ayo memuji nama Tuhan. Mungkin dari kecil kita cuma tahu kalau menyembah Tuhan adalah cuma memuji. Dan memuji itu mungkin ada yang dibilang lagu cepat atau lagu lambat, ya, dibilang worship, penyembahan. Nah, biasanya seperti itu. Tetapi mungkin juga kita semakin bertambah dewasa, bertambah umur, kita tahu bahwa menyembah Tuhan, kita sebagai hamba bukan hanya memuliakan nama Tuhan, bukan hanya sekedar kita memuji nama Tuhan di dalam gereja, tetapi bagaimana kita mengekspresikan hidup kita, kita memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Kenapa sih kita harus mempunyai alasan kuat untuk menyembah Tuhan? Berbagai banyak sekali alasan untuk kenapa kita menyembah Tuhan. Karena kita adalah buatan Allah. Karena kita adalah ciptaannya Tuhan. Terus juga karena kita adalah budak dosa. Dari mana bisa dikatakan kita sejak lahir kita udah ada yang namanya dosa bawaan. Dan maka dari itu kita ditebus oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Kemudian karena kita hidup di dunia ini hanya singkat di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, karena kita ini hanyalah debu, hidup sesingkat uap, savana rumput dan bunga di padang yang akan menghadap pengadilan Tuhan yang menciptakan semesta ini. Ya, tidakkah ketika kita hidup dengan gentar terhadapnya, ketika kita menumpang di dunia ini, kita di dunia ini hanya menumpang. Bisa dikatakan, kalau bahasa Jawanya, mung mampir ngombe, tapi cuma sebentar aja terus kita kembali kepada ciptaan kita. Tergantung bagaimana yang saudara pilih, mau kembali ke ciptaannya atau tidak. Tidak itu dalam arti masuk ke dalam penghukuman yang kekal, yaitu di dalam neraka. Dan hidup itu sesingkat uap. Saudara-saudara tahu merebus air itu uap hilangnya seperti apa? Ataupun yang mungkin teman-teman yang masih merokok saat ini, bertobatlah. Uap rokok itu hilangnya seperti apa? Sebul langsung hilang, rebus air itu langsung hilang. Seperti itu hidup kita itu sesingkat itu. Maka dari itu dari berbagai alasan kenapa kita harus menyembah Tuhan, kita harus tahu
kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Terus ada pertanyaan, bagaimana sih cara kita menyembah Tuhan? Saya seperti tadi sudah katakan, mungkin dari kecil kita hanya tahu bahwa menyembah Tuhan itu hanya praise and worship. Mungkin di dalam gereja, hanya di dalam gereja itu yang namanya menyembah Tuhan. Tetapi kita mau belajar sedikit aja bagaimana sih kita cara menyembah Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 dan 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah roh, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kita mau kupas. Ada 3 poin yang harus kita kupas pada siang hari ini. Kita kupas sedikit, yaitu Allah itu roh. Roh itu tidak terlihat, dimanapun itu ada. Berarti Allah itu dimanapun ada, di dalam hati kalian, dimanapun Allah itu ada. Kita menyembah tidak terbatas oleh waktu. Kita menyembah Tuhan tidak terbatas oleh tempat. Di bagaimana orang Samaria menyembah dengan kiblat gunung Gerisim dan orang Yahudi dengan kiblat gunung Sion. Tetapi dikatakan bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kiblat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Kita mau baca. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tidak ada yang bisa selamat jikalau tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita yang ada di dalam kerajaan surga. Ingat sekali lagi, Allah itu ada di mana-mana. Bukan berarti kita tidak terus ke gereja. Ke gereja adalah suatu hal untuk kita menyiapkan waktu, untuk kita benar-benar memberikan waktu di hari Sabatnya Tuhan, supaya kita bisa bersekutu bersama-sama dengan teman-teman seiman kita untuk datang menyembah, muji, dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita juga harus menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Di saat teman-teman mungkin di jalan, naik sepeda motor, mengendari mobil, mau lagi masak, ataupun di kamar lagi berdoa, itulah saat Tuhan Yesus ada, Roh Kudus itu ada, kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Terus yang kedua, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebagaimana mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita, itu adalah juga cara kita menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang ditutup-tutupi. Mungkin saudara-saudara bisa menutupi dengan kekusukan saudara-saudara. Mungkin doa setiap hari, mungkin baca firman tiap hari. Tetapi di dalam hati saudara-saudara tidak ada yang benar. Saat saudara-saudara busuk, tidak sesuai dengan firman Tuhan, suka iri, suka mendengki, maka dari itu tidak ada yang tidak tertutupi saat kalian berada menyembah Tuhan, saat kalian ada di hadapan Tuhan. Mungkin worship leader bisa menangis-nangis saat memimpin pujian, tapi kita tidak tahu bagaimana kehidupan worship leader tersebut. Dan juga begitupun bukan hanya worship leader, Pak Pendeta mungkin, mentor kita, ataupun kita sendiri. Kita beribadah terus, beribadah rajin, serajin ke gereja, tetapi hidup kita tidak mencerminkan kalau kita ini adalah ciptaannya. Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar Allah. Serupa dengan gambar Allah berarti kita mempunyai sifat-sifat Kristus. Jikalau kita tidak mempunyai sifat Kristus, berarti kita bukan gambar Allah. Menyembah roh dalam roh dan kebenaran. Maka dari itu, mari dengan segenap hati kita
dengan segenap jiwa, dengan segenap roh kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita, kita mau berikan kepada Tuhan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Bila saudara-saudara masih memiliki dosa, ampunlah kepada Tuhan dan bertobatlah. Tuhan pasti akan mengampuni. Yang terakhir, yang ketiga, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Nah, ini sudah tidak dijelaskan lagi. Dari dua tersebut kita tahu bahwa Tuhan menghendaki penyembah yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan, benar-benar dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, bukan hanya sekedar mulut saja, tetapi dengan tingkah laku kita, dengan kehidupan kita, dengan apapun yang kita lakukan di setiap kehidupan kita, kita mau mencerminkan sifat Allah di dalam kehidupan kita. Apapun yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan untuk manusia, seperti yang barusan saya bilang. Dan kita harus menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan, dan tujuan hidup kita datang ke dalam dunia ini supaya untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi terang, menjadi kebanggaan saat kita hidup di dalam dunia ini. Menyembah Tuhan menundukkan diri, menunjukkan ketertundukan kepada yang disembah. Menyembah menunjukkan siapa yang berotoritas atau berkuasa dan siapa penyembah di hadapannya. Menyembah menundukkan siapa Tuhan, siapa hamba. Menyembah menunjukkan penyerahan diri secara penuh kepada yang disembah. Menyembah menunjukkan penyembah adalah milik yang disembah. Tuhan bukan suka disembah loh, tetapi memang harus disembah. Tuhan dimuliakan karena memang maha mulia, diagungkan karena memang maha agung. Penyembah tidak akan menambahi kemuliaannya atau mengurangi jika tidak menyembahnya. Tuhan tetap maha mulia, maha agung, maha kuasa, sekalipun manusia tidak menyembahnya. Kita menyembahnya karena sadar siapa kita di hadapannya. Kita menyembahnya supaya baik di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat siang ini kami belajar bahwa dengan 1000 alasan kenapa kita harus menyembah Engkau. Kita tahu bahwa memang harus dan seharusnya kami menyembah ciptaan kita, yaitu Yesus Kristus, yang telah memberikan kehidupan bagi kami, bagi kita, supaya kami ditebus, supaya kami menjadi alat saat kami masih di dalam dunia ini, menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Karena kami tahu bahwa di dalam dunia ini tidak semua manusia, semua orang dapat menyembah Engkau. Tetapi biarlah kami saat ini menjadi alat, menjadi manekin atau percontohan untuk seluruh umat manusia bahwa kami ini pengikut Engkau Yesus. Kami ini adalah penyembah-penyembah-Mu yang benar. Dan seketika itu juga biarlah Engkau tahu bahwa kami ingin menyembah Engkau dengan hati yang tulus, penyerahan hati yang penuh. Dan apapun itu, biarlah saat ini kami menyerahkan kehidupan kami, tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau saja Tuhan, kami mau belajar untuk memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya rencana-Mu yang baik. Kami belajar untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi, mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami, di mana supaya channel ini bisa disebarluaskan dan menjadi berkat buat orang-orang yang mendengarkan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.